Gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan timah seberat 25 ton yang rencananya akan dikirimkan ke Malaysia pada Rabu 14 Januari 2026. Diketahui penangkapan terhadap kapal tersebut dilakukan di wilayah perairan Tanjung Krasak, Kecamatan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, yang lalu dibawa ke dermaga pos TNI Angkatan Laut Pangkal Balam. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Bea Cukai Pangkal Pinang, yakni Junanto Kurniawan terkait dengan penangkapan timah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Bangka Pos, yakni rekan Rizky Irianda. Baik rekan Rizky, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tim gabungan berhasil menggagalkan aksi penyelundupan timah ilegal di perairan Tanjung Krasak, Kecamatan Sadai, Bangka Selatan ini? Iya, Aren dan pemirsa Tribunas, untuk tim gabungan ini juga diketahui berawal dari beberapa informasi terkait adanya aktivitas atau kapal yang berada di perairan Tanjung Kerasa, Kecamatan Sadai, Kabupaten Tobuali, yang membawa pasir timah. Dan berkat informasi tersebut, tim gabungan mulai dari Bea Cukai, lalu juga beberapa instansi terkait seperti aparat kepolisian dan TNI, AL juga ikut dalam tim ini dan berhasil mengamankan satu unit kapal yang memang diketahui membawa pasir timah yang dibungkus atau dikemas menggunakan karung berwarna putih yang disimpan di dalam dek kapal. Dan dalam penangkapan tersebut dilakukan di wilayah perairan Tanjung Kerasak, dan dari penangkapan tersebut juga untuk kapal langsung diamankan dan dibawa ke dermaga pos TNI AL Pangkal Balam untuk dilakukan sejumlah pemeriksaan. Dan terlihat juga tadi beberapa tim atau aparat kepolisian dari Polda Bangka Belitung juga sudah terlihat. Lalu juga terdapat beberapa instansi terkait lainnya seperti Pelindo yang juga ikut melakukan pengawasan terhadap kapal tersebut. Aren. Rekan, kemana kapal ini rencana akan berlabuh dengan membawa timah seberat 25 ton? Apakah benar akan berlabuh menuju Malaysia? Ya, untuk hal tersebut dari penuturan Kepala Bea Cukai Pangkal Pinang, Juananto, mengatakan dari hasil penyelidikan sementara yang didapatkan pihaknya diketahui memang 25 ton pasir timah ini rencananya akan diselundupkan ke wilayah Malaysia. Namun pihaknya masih belum dapat memastikan lebih lanjut terkait dengan daerah mana atau di mana pastinya timah-timah ini akan didistribusikan lagi di Malaysia. Dan hal ini masih dalam terus penyelidikan dari pihak Bea Cukai selaku koordinator dalam penangkapan penyelundupan timah ini. Apakah pihak berwenang sudah mengetahui siapa sosok di balik kepemilikan timah ilegal seberat 25 ton ini, rekan Rizky? Ya, dari penuturan Kepala Bea Cukai Pangkal Pinang, untuk kepemilikan dari 25 ton pasir timah ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Namun pihaknya mengatakan terdapat dari 25 ton ini ada hal yang berbeda dibandingkan dengan penangkapan pasir timah, khususnya dalam jumlah yang besar yang biasanya dilakukan oleh beberapa instansi terkait. Hal-hal ini dikarenakan untuk jumlah sebanyak 25 ton ini dari hasil penyelidikan sementara diketahui dimiliki oleh satu orang saja. Dan hal ini diungkapkan menjadi hal yang baru dikarenakan memang untuk biasanya dengan jumlah timah yang banyak hingga bertonton atau hingga sampai 25 ton ini biasanya dimiliki atau dikumpulkan oleh beberapa orang. Namun untuk kasus kali ini, Juananto mengatakan dimiliki oleh satu orang dan pihaknya juga
saat dikonfirmasi terkait dengan kepemilikan orang mana, lalu juga identitasnya seperti apa, pihaknya hanya bisa memastikan orang tersebut adalah pemain lokal atau pemain yang berada di wilayah provinsi Bangka Belitung. Rekan Rizky, apa saja barang bukti yang diamankan tim gabungan dalam aksi penangkapan ini? Ya, untuk barang buktinya sendiri seperti ini adalah satu unit kapal, lalu juga pasir timah seberat 25 ton yang terbungkus karung berwarna putih yang berada di dalam dek kapal. Lalu juga selain barang bukti pasir timah, pihak dari tim gabungan juga mengamankan setidaknya saat ini terdapat 3 anak buah kapal yang uh, membawa pasir timah tersebut menggunakan kapalnya, dan saat ini juga sudah berada di pos TNI AL untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk dengan kepemilikan, memastikan 25 ton ini kemana, lalu juga asal tujuannya apakah Malaysia atau akan diteruskan kembali atau seperti apa. Demikian. Oke, baik, terima kasih rekan Rizky atas pertanyaannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.